Halo Sobat Prime Time, siapa yang di sini nggak pengen terjun ke dunia pemerintahan dan jadi menteri di Indonesia? Pasti pada mau kan ya? Yang pasti menjadi seorang menteri tidaklah mudah dan banyak menanggung pekerjaan yang cukup berat. Nah guys, tak bisa dipungkiri dengan pekerjaan yang cukup berat tersebut para menteri mendapatkan gaji dan tunjangan yang cukup besar loh. Selain itu ya guys, saat akan menjabat menjadi menteri, para menteri ini wajib melaporkan kekayaan mereka di situs LHKPN KPK. Nah, situs LHKPN KPK sendiri memuat daftar kekayaan para pejabat negara yang diperbaharui setiap tahunnya. Ini merupakan bagian dari transparansi para pejabat negara kepada publik secara luas. Jangan berlama-lama lagi, yuk kita intip kekayaan para menteri kita Indonesia berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhasil kami rangkum. Sandiaga Uno. Sejauh ini Sandiaga Uno adalah pembantu Jokowi yang paling kaya dengan jumlah kekayaan bersih sebesar 5 triliun rupiah. Namanya tak bisa dilepaskan dari konglomerasi bisnis Saratoga. Harta kekayaan tersebut bukan berasal dari LHKPN terbaru, melainkan berasal dari LHKPN tahun 2018 silam saat dirinya maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019. Kekayaan Sandiaga tersebut terdiri dari 15 tanah dan bangunan senilai total 191 miliar tanah, dan bangunan milik Sandiaga itu tersebar di sejumlah lokasi, antara lain di Jakarta Selatan, Tangerang, Singapura, Washington, Boston, dan New York. Selanjutnya, kekayaan Sandiaga terdiri atas harta bergerak lain senilai 3,2 miliar rupiah dan surat berharga senilai 4 triliun rupiah. Kemudian, kas dan setara kas sebesar 400 miliar rupiah dan harta lain sebesar 41 miliar rupiah. Namun, politikus Partai Gerindra itu tercatat memiliki hutang sebesar 300 miliar rupiah. Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir berada di peringkat kedua Menteri Jokowi yang paling tajir. Total kekayaannya adalah 2,3 triliun rupiah. Nah, Erick Thohir melaporkan harta kekayaannya per tanggal 15 Januari 2019 lalu. Dirinya memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai 242,5 miliar rupiah. Erick tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai 242,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunan miliknya tersebar di Kota Depok, Bekasi, Bandung, Pasuruan, Bogor, Jakarta, hingga berada di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah guys, ia memiliki beberapa mobil mewah. Salah satunya Mercedes-Benz S400L tahun 2016 senilai 2, miliar rupiah dan Mercedes-Benz S-Class tahun 2017 senilai 1,3 miliar rupiah. Sementara harta bergerak lainnya senilai 26,5 miliar rupiah. Erick juga tercatat memiliki surat berharga yang totalnya 1,69 triliun rupiah dan kas setara kas senilai 139 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ada pula harta lainnya, di mana dalam laporan tersebut jumlahnya tercatat mencapai 264 miliar rupiah. Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menguntit di urutan ketiga menteri paling kaya dengan harta kekayaan berdasarkan LHKPN sebesar 2 triliun rupiah atau berada persis di bawah Erick Thohir. Prabowo terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2019 lalu. Pelaporan harta dalam LHKPN dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Total harga kekayaan tercatat sebesar 2 triliun rupiah. Harta kekayaan terbesar milik Prabowo disumbang oleh aset berupa surat berharga dengan nilai 1,7 triliun rupiah. Ini wajar, mengingat Prabowo memiliki banyak perusahaan dan portofolio investasi. Disusul sumber kekayaan terbesar lainnya, yakni aset properti berupa tanah dan bangunan dengan taksiran nilai 251 miliar rupiah. Prabowo diketahui memiliki sejumlah aset properti yang banyak tersebar di Bogor. Di Jakarta Selatan, Prabowo memiliki 2 properti yang harganya terbilang tinggi. Pertama, tanah seluas 841 meter persegi dan bangunan 580 meter persegi. Aset tersebut merupakan hibah tanpa akta dengan nilai 27 miliar rupiah. Kedua, tanah seluas 8.365 meter persegi dan luas bangunan
2.175 meter persegi dari hasil sendiri dengan nilai taksiran 139 miliar rupiah. Total ada 10 bidang tanah dan bangunan yang dimiliki mantan Danjen Kopassus ini. Sakti Wahyu Trenggono. Sakti Wahyu Trenggono menggantikan posisi Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster. Ia diketahui memiliki kekayaan sebesar 1,9 triliun rupiah. Wahyu melaporkan harta kekayaannya pada 16 Januari lalu. Untuk aset properti berupa tanah dan bangunan, Wahyu memiliki kekayaannya mencapai 54 miliar rupiah. Total ada 42 tanah dan bangunan yang dimiliki Wahyu tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Jawa Tengah. Kemudian untuk harta kekayaan kategori alat transportasi dan mesin tercatat mencapai 6 miliar rupiah atau taksiran dari harga 6 mobil dan 1 sepeda motor. Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berada di ranking kelima sebagai Menteri Jokowi paling kaya. Harta kekayaannya mencapai sebesar 1,2 triliun rupiah. Nah, ia merupakan pendiri dari Gojek, salah satu operator transportasi online yang merajai Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2010 lalu, Nadiem mendirikan Gojek bersama Kevin Alui dan Michaelengo Moran. Sejatinya, harta kekayaan Nadiem didominasi oleh kepemilikan surat berharga yang mencapai 1,25 triliun rupiah. Sisanya berupa tanah dan bangunan di beberapa lokasi di Jakarta dan luar Jakarta. Kepemilikan mobil seperti Toyota Supra tahun 2018 senilai 1,3 miliar rupiah dan Toyota Harrier tahun 2015 senilai 887,49 juta rupiah. Nadiem juga memiliki Honda Brio tahun 2017 senilai 162 juta. Luhut Binsar Panjaitan. Total kekayaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada LHKPN tahun 2021 lalu mencapai 716,3 miliar rupiah. Turun dibandingkan periode pelaporan LHKPN 2020 sebesar 746,1 miliar rupiah. Di luar pekerjaannya sebagai menteri, Luhut diketahui memiliki sederetan perusahaan yang bergerak di bidang alat berat seperti tambang hingga properti. Sebelumnya, Luhut memiliki 99,9% saham grup PT TBS Energi Utama Tbk Toba. Namun, pada Februari 2020 lalu, ia mengklaim saham yang dimilikinya di Toba kurang dari 10%. Luhut sendiri menjadi salah satu Menteri Kabinet Jokowi terkaya. Ia juga tercatat mempunyai 5 mobil yang nilainya setara 4,5 triliun dan harta bergerak lain sejumlah 1,6 miliar rupiah. Selain itu, surat berharga sejumlah 94,1 juta rupiah, kas dan setara kas 151,4 miliar rupiah, dan harta lain senilai 227,6 miliar rupiah. Kemudian, Luhut juga memiliki sederet perusahaan tambang batubara yang sangat luas dan memiliki 4 anak perusahaan, salah satu PT Indomie yang luasnya sekitar 683 hektar dan bisnis migas melalui Toba Oil dan gas yang luasnya 4.567 km. Luhut juga mempunyai perusahaan Toba Power yang bergerak di bidang energi dan perusahaan industri Toba yang berhubungan dengan manufaktur penting. Ia juga memiliki bisnis properti melalui Toba Properti dan Infrastruktur. Dan yang terakhir, Luhut memiliki bisnis perkebunan melalui Toba Perkebunan dan Kehutanan. Dengan aset kekayaan tersebut, menjadikan Luhut Binsar Panjaitan sebagai salah satu Menteri Kabinet Jokowi terkaya. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.